Oke, semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabarnya nih? Baik? Oke, baik. Alhamdulillah. Semoga semuanya tetap dalam keadaan baik, sehat walafiat, dan siap untuk belajar hari ini. Siap untuk belajar hari ini? Siap, mantap. Oke. Semuanya bawa buku masing-masing ya? Oke, bawa. Oh iya, kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan maksimal. Oke, berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Oke, berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tentang apa? Ayo, tentang apa? Kan kemarin ibu udah spill sebelumnya, udah ibu kasih tahu sebelumnya minggu kemarin. Ayo belajar apa? Surat apa? Surat klaim. Surat klaim ya teman-teman. Jadi hari ini kita akan belajar tentang apa itu surat klaim, kemudian fungsinya untuk apa, tujuannya untuk apa, kemudian kalau misalkan kita klaim itu berarti ada apanya? Ada penyelesaiannya, benar itu. Terus sebelumnya ibu pengen tanya nih, sebelum kita masuk materi ya, yang kalian tahu tentang klaim itu apa? Oke, boleh Andi. Iya, klaim adalah keluhan konsumen. Oke, keluhan konsumen. Ya benar sih, benar. Tapi lebih lengkapnya apa? Rizka? Ya. Oke, jadi klaim itu keluhan konsumen kepada pembeli yang apa ayo? Keluhan konsumen kepada pembeli yang dikarenakan produk atau jasa yang diterima tidak sesuai gitu ya, tidak sesuai yang diinginkan oleh konsumen. Oke, betul. Tepuk tangan dulu untuk Rizka. Yeay. Oke, jadi benar ya teman-teman. Klaim itu merupakan bentuk keluhan si pelanggan kepada pembeli karena mungkin ketidaksesuaian produk atau ketidaksesuaian jasa dan sebagainya seperti itu ya. Intinya si pelanggan ini itu meminta konfirmasi atau tindak lanjut atas ketidaknyamanan yang dia alami gitu, yang dia terima karena menggunakan produk atau jasa dari si penjual ini atau si pemberi layanan ini, seperti itu ya. Oke, kita masuk ke materi. Yang pertama itu pengertian surat klaim. Oke, tadi kan kita udah membahas klaimnya nih. Nah, kalau surat klaim itu berarti apa teman-teman? Surat yang isinya klaim. Nah, itu apa tuh? Siapa yang bisa jawab? Ada nggak? Gak ada? Aduh, gimana ini? Coba siapa ya? Coba Nia deh, Nia. Pojok sendiri tuh, Nia. Coba Nia. Pengertian surat klaim itu apa? Kalau disambungin dari jawaban Andi sama Rizka tadi. Ya, boleh silakan. Oke, jadi kalau surat klaim itu katanya siapa tadi? Nia ya. Nia itu surat yang berisi klaim atau keluhan pelanggan kepada penjual ya, kepada penjual karena
produk yang tidak memuaskan. Oke, itu ya intinya surat yang berisi keluhan konsumen atau pelanggan kepada penjual karena ketidakpuasan produk. Untuk apa? Keluhan itu untuk apa? Untuk meminta ganti rugi atau penyelesaian semacamnya, seperti itu ya. Ya, itu intinya pengertian surat klaim itu surat yang berisi pemberitahuan keluhan konsumen kepada penjual tentang ketidaksesuaian produk yang diterima untuk meminta ganti rugi atau bentuk penyelesaian lainnya terhadap keluhan pelanggan tersebut. Seperti itu ya, dapat dipahami? Oke, dapat dipahami. Nah, berdasarkan pengertian tadi nih teman-teman, tujuan surat klaim itu apa sih? Buat apa? Yang bisa jawab? Nggak ada? Oke, biar Ibu jelaskan ya. Tujuan surat klaim itu ada 4, teman-teman. Yang pertama, menyelesaikan proses jual beli. Proses jual beli itu bisa dikatakan selesai kalau apa? Kalau produk sudah diterima dan apa? Pelanggan merasa apa? Merasa puas atau bisa memberikan feedback. Oke. Nah, dengan adanya surat klaim ini, itu kan berarti si konsumen memberikan feedback dan review lah istilahnya untuk produk atau jasa yang dia terima gitu kan. Nah, kalau misalkan masih ada keluhan dari pelanggan yang harus diselesaikan oleh penjual, itu artinya kan proses transaksi jual beli belum selesai, ya kan? Nah, berarti tujuan surat klaim ini untuk menyelesaikan proses jual beli. Kemudian yang kedua, ada meningkatkan hubungan baik. Ya, meningkatkan apa? Hubungan baik. Nah, dengan meningkatkan hubungan baik ini, maksudnya dengan adanya surat klaim ini, kan penjual jadi tahu apa yang kurang dari pelayanan atau produknya. Nah, si konsumen menyampaikan hal itu ke penjual. Sehingga mereka berdua ini dapat saling memahami dan bisa saling memuaskan satu sama lain. Paham kan maksudnya? Jadi dengan adanya konfirmasi dan tindak lanjut dari apa yang belum terpuaskan dari pelanggan dari pelanggan tadi itu. Jadi mereka berdua ini kan punya hubungan baik karena si penjual juga bisa memenuhi keinginan penjual, kemudian penjual juga bisa memberikan feedback untuk apa? Perkembangan dan pertumbuhan usaha si penjual ini, gitu ya. Oke, yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan. Nah, itu tadi. Kalau masih ada keluhan dari pelanggan, itu artinya kan pelayanan si penjual ini masih kurang. Nah, ketika si penjual ini, si pembeli ini atau si konsumen ini memberikan keluhan kepada penjual, otomatis penjual kan tahu apa sih kekurangan usaha saya, apa sih kekurangan pelayanan saya kepada pelanggan gitu. Jadi dengan adanya itu, nanti kan si penjualnya ini memperbaiki kualitas pelayanannya. Nah, jadinya meningkatlah kualitas pelayanan penjual ini. Oke, kemudian yang keempat. Yang keempat, meminta informasi proses klaim. Meminta informasi proses klaim. Jadi si pembeli ini, dengan adanya surat klaim ini, si pembeli bisa mengkonfirmasi tindak lanjut dari klaim ini. Mungkin sebelumnya dia udah menyampaikan dalam telepon atau dalam chat atau semacamnya seperti itu ya. Kemudian dia mengirimkan surat klaim kepada si penjual ini. Jadi untuk mengonfirmasi tindak lanjut dari keluhan dia itu apa gitu.
ada nggak tindak lanjutnya. Nah itu untuk mengkonfirmasi gitu ya kepada si penjual. Tuh paham ya Pak Jody? Yang pertama, menyelesaikan proses jual beli, meningkatkan hubungan baik antara siapa? Pembeli dan penjual. Oke, terus yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan. Benar. Terus yang keempat, minta informasi, konfirmasi gitu ya, klaim. Oke, benar, minta informasi proses klaim. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau teman-teman nih melakukan klaim atau mengajukan keluhan ke penjual atau ke seller gitu ya, ke orang yang kita beli produknya, itu karena apa aja kira-kira? Misal dari produknya rusak, terus nggak sesuai ukuran, ya benar. Terus kalau pengiriman terlambat, oke, gitu ya. Ya itu salah satunya. Nah, jadi teman-teman, sebab-sebab timbul klaim itu ada 5. Ya, ada 5. Yang pertama tadi benar, terlambat pengiriman barang. Kemudian jumlah barangnya tidak sesuai. Tapi kita bisa mengajukan klaim juga kan ke penjual gitu, supaya dikirimkan lagi barangnya sesuai dengan jumlah yang kita pesan. Kemudian yang ketiga ada apa? Kualitas. Oke, kualitas barang tidak sesuai atau mutu barang tidak sesuai dengan keinginan konsumen. Kemudian yang keempat, apa coba? Yo, dibaca enggak buku ininya, materinya, buku modulnya? Enggak? Aduh, gimana ini? Ya lanjut deh, yang keempat apa? Jadi ya rusaknya barang tadi ya. Kemudian yang kelima, layanan. Ya, tadi udah dibahas di awal, layanan tidak sesuai keinginan konsumen. Oke, itu dia sebab-sebab timbulnya klaim, ada 5 ya, ingat-ingat. Kemudian tadi kita udah bahas terkait pengertian. Kemudian ada juga apa tadi, tujuan. Terus ada sebab-sebab. Nah sekarang cara nyusun surat klaim tuh gimana? Kalian tahu nggak? Nggak tahu. Ada yang tahu nggak? Tadi siapa? Andi yang pertama. Aduh, pengertian klaim aja nggak tahu ya. Oke, dijelasin ya cara penyusunan surat klaim. Itu caranya itu syarat-syaratnya teman-teman. Yang pertama ada menghubungkan surat klaim ini dengan surat pengiriman barang. Jadi nggak sembarangan mengajukan keluhan, tapi kita juga harus menghubungkan dengan surat pengiriman barang yang lalu gitu. Misalkan di surat pengiriman barang itu ada price listnya atau ada list barangnya gitu. Ada list barang, ada barang yang kita pesan tuh ada 5, tapi ternyata cuma 3 gitu. Nah itu kita bisa dicantumkan dalam surat klaim itu. Nah, misalnya berdasarkan surat pengiriman barang nomor sekian, tanggal sekian gitu ya, tentang perihalnya apa. Kemudian dikasih tahu di situ kita tuh pesennya 5, ternyata kok yang datang 3. Nah itu gimana kita minta penyelesaiannya, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, jelaskan penyimpangan atau kekeliruan penjual yang disertai dengan bukti. Jadi kita nggak boleh sekedar ngajuin klaim aja, sekedar protes aja, tapi kita juga harus punya buktinya gitu ya. Misalkan nota pembelian atau bukti unboxing seperti itu, kita cantumkan mungkin fotonya atau link Google Drive seperti itu, biar si penjual tuh percaya kalau emang kekeliruan itu akibat dari kecerobohan penjual gitu misal, atau pihak pengiriman, jasa pengiriman seperti itu. Kemudian yang ketiga ada memberikan bukti bahwa kesalahan ada pada penjual gitu ya.
Nah, kalau misalkan ternyata kesalahannya itu ada pada diri kita sendiri yang menerima, misalkan pas kita ambil tuh jatuh, atau pas kita dibawa di jalan gitu ya, dibawa di jalan itu jatuh karena kita sendiri. Nah itu kan berarti kan bukan kesalahan penjual gitu, kita nggak bisa ngasih surat klaim itu ke penjual karena itu emang murni kesalahan kita. Nah jadi di surat klaim itu harus ada bukti yang mengisyaratkan kalau itu emang kesalahan penjual, seperti itu. Kemudian yang keempat ada penyebutan cara penyelesaian dengan tegas. Tuh kita mintanya tuh gimana? Misalkan kita pesan AC. Nah AC-nya ini tuh kok baru dinyalain udah keluar asap hitam gitu. Misal ini kenapa? Padahal baru grass gitu ya, baru dibuka dari dusnya, dari plastiknya, styrofoam dan sebagainya, kok udah langsung keluar asap hitamnya, baru juga dibuka gitu. Nah itu kita minta penyelesaiannya tuh kayak gimana? Misal diganti yang baru kah, atau dikirimkan teknisi untuk memperbaiki AC-nya kah, atau mungkin perbaikan gitu. Maksudnya tadi kan dikirimkan yang baru nih, atau mungkin itu dikembalikan kemudian diperbaiki nanti akan dikirimkan kembali, atau semacamnya seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, akhiri surat dengan penuh harapan. Nah ketika kita mengirimkan surat klaim, kita udah ajukan nih keluhannya itu apa, kemudian mau kita tuh apa penyelesaiannya. Nah di akhir kita sampaikan harapan kita itu terhadap harapan kita dari si penjual untuk menyelesaikan keluhan kita tuh seperti apa gitu teman-teman. Tuh paham ya? Paham? Oke, nanti sini kita langsung buat surat. jangan paham loh, mudah loh ini. Dan susah seorang kalian biasa ini kok, biasa protes kalau pesen Shopee kayak gitu. Kak ini kok barangnya rusak ya, kok ini gini ya, gak ada sopan santunnya sama sekali. Nggak sopan, oke ya. Tapi di sini biasa pesen Shopee. Coba, tangan coba angkat tangan. Banyak juga, bisa tuh kelas ya. 25%-nya, wah mantap nih. Banyak juga yang ini sering ngajuin klaim. Banyak juga. Oke, bisa diterima. Oke, selanjutnya, kalau tadi surat klaim itu dibuat oleh siapa? Oleh konsumen, berarti harus ada tadi apa? Penyelesaiannya kan? Nah, untuk mengkonfirmasi proses penyelesaian, kayak misalkan ibu bilang ke penjual nih, Bu ini gini, saya minta penyelesaiannya gini. Terus dari penjualnya, berarti kan dia harus memberikan feedback kan untuk surat itu dulu sebelum memberikan penyelesaiannya gitu kan. Nah si penjual ini berarti harus memberikan surat apa kepada si konsumen ini? Namanya apa? Kalau tadi kan dari konsumen surat klaim, jadi kalau dari penjual itu surat apa? Siapa coba yang bisa? Tadi udah agak disinggung loh. Apa coba? Surat penyelesaian, iya. Surat penyelesaian klaim, ya. Jadi surat penyelesaian klaim itu dibuat oleh penjual, benar. Dibuat oleh penjual yang isinya coba nama kamu? Sarah. Oke, apa Sarah tadi? Iya benar, tepuk tangan dong buat Sarah. Yeay, oke. Benar ya, jadi yang dikatakan Sarah kalau surat penyelesaian klaim itu
surat yang dibuat oleh penjual ditujukan kepada pembeli untuk memberikan jawaban atas surat pengaduan atau surat klaim yang dikirim oleh pembeli tadi ya gitu. Jadi baik ketika kita sedang melakukan penyelesaian ya mengatasi keluhan pelanggan itu, kita harus memberikan kayak konfirmasi dulu atau menenangkan pelanggan dulu lah gitu terhadap keluhan yang dia berikan. Kayak misal, oh iya baik Bu, akan kami perbaiki segera atau akan kami lakukan retur atau akan kami lakukan retur barang gitu ya, akan kami kirimkan kembali barang yang baru seperti itu. Itu ya, paham kan? Oke. Kemudian cara menyusun surat penyelesaian klaim. Nah, tadi udah Ibu kasih tahu caranya menyusun surat klaim. Sekarang kita menyusun surat penyelesaian klaim. Oke. Kita cepet aja ya teman-teman, soalnya udah mepet jamnya. Apa ya? Cepet-cepet nanti Ibu kasih tugas. Jangan, kita mau paham loh. Oke, kita lanjut ya. Yang pertama, ada 5 ya. Yang pertama, membuat surat klaim yang diberikan oleh pembeli tadi dengan yang diterima oleh penjual dengan surat penyelesaian ini. Jadi harus berhubungannya, harus sinkron. Enggak klaimnya itu tentang AC, kerusakan AC yang tadi itu keluar asap pas baru dibuka. Lah kok penyelesaiannya itu tentang apa? Sepeda yang telah dikirim. Kan itu kayak salah kirim gitu ya. Nah itu jangan sampai kayak gitu ya, harus sesuai, harus sinkron, itu harus ada hubungannya itu ya. Terus yang kedua, menjelaskan secara terperinci kesalahan yang terjadi. Nah misalkan tadi itu si AC ini ya, masih kasus AC ini. Nah si penjual ini menjelaskan kalau itu tuh, oh iya mungkin itu ada kesalahan dari tim produksi kami gitu, tim produksi kami yang lalai mungkin dari underdealnya, apa sih underdeal AC itu ya, mesinnya AC dalamnya gitu kan, mungkin ada kesalahan dari tim produksi, kemudian ya gitulah dari tim produksi gitu ya. Terus nanti dinyatakan dengan jelas klaim tersebut dikabulkan atau tidak. Nah kalau si penjual ini udah kayak mengaku, oh ini udah emang kesalahan dari kita kan, udah ada buktinya gitu kan, baru dibuka, kalau kok udah kayak gini berarti kan ada kesalahan dari penjual gitu kan, nggak mungkin dari pembelinya gitu. Jadi penjual ini nanti mengaku kalau itu tuh emang kesalahan dari penjual gitu. Nah terus akan ditindaklanjuti, akan dilakukan tindak lanjut setelahnya gitu. Kemudian jangan lupa juga sampaikan permohonan maaf kepada pembeli gitu, karena atas kecerobohan penjual jadi mengakibatkan ketidaknyamanan si pembeli ini gitu ya. Kemudian yang terakhir nih, yang kelima, mengakhiri surat dengan ucapan menghargai dan terima kasih gitu ya. Jadi ya walaupun keluhan dari pelanggan, mungkin si penjual ini agak merasa nggak nyaman gitu ya, merasa udah maksimal tapi kok masih ada aja keluhan gitu. Nah yaudah nggak apa-apa gitu, dikasih pengertian, ya saling menghargai aja, terima kasih karena sudah mengajukan komplain. Dengan adanya komplain itu kan si penjual jadi tahu kekurangannya apa gitu, untuk meningkatkan kualitas pelayanan ataupun produknya juga kan gitu. Jadi gitulah, bisa sama-sama saling menghargai gitu, bisa memuaskan pelanggan gitu, bisa meningkatkan kualitas usahanya juga ya. Oke, itu aja. Nanti ini ya, oh iya, dia mau menyimpulkan gak surat klaim itu apa dan penyelesaian klaim itu apa? Ini deh. Aduh, nggak ada. PPR. Iya dong, PPR. Nggak ada yang mengalat.
tangan. Coba ibu hitung. 5, 4, 3, 2, 1. Nggak ada juga. Nggak ada. Kenapa sih? Hah? Ngantuk ini masih jam berapa loh? Jam 10. Jam 10. Iya udah jam 10, udah mau istirahat ya? Ketahuan udah pengen istirahat ini. Yaudah, tunggu tugas saya. Nanti dikirim. Jangan dikirim, sekalian aja sama tugas aslinya. Besok pagi ya, ibu minta buat surat klaim sama surat penyelesaiannya. Jangan. Ini buat tugas biar kalian tetap paham. Jadi ya dengerin dulu. Jadi ada surat klaim. Ini ada surat penyelesaian klaim. Nah, surat klaim sama penyelesaian ini harus berhubungan. Ya, misal kalian mengajukan klaim tadi AC yang rusak. Nah, si penyelesaian ini tentang surat klaim AC yang rusak ini juga. Itu ya. Buat 2 surat. Ya. Jadi nanti ada 2 surat klaim sama 2 surat penyelesaian klaim. Yang ini tuh saling berhubungan 2 ini. Ya. Gitu ya. Paham kan? Oke. Terus sama tadi karena nggak ada yang mengangkat tangan, menyimpulkan pengertian atau mengulang kembali pengertian surat klaim dan surat penyelesaian klaim. Jadi nanti itu juga dituliskan ya. Ditulis ya, ini nggak diketik. Dituliskan di folio. Nah, kan nanti surat klaim nggak usah di folio ding. Gini. Surat klaim sama surat penyelesaian klaimnya itu kan di folio. Kan pas tuh 4 halaman. Ya kan? 4 halaman. Terus nanti kalian kasih juga 1 kertas. Terserah itu mau kertas folio atau kertas buku, kalian boleh nyobek. Itu nanti diklip di folionya itu. Isinya itu pengertian surat klaim sama surat penyelesaian klaim. Terserah kalian mau searching di internet, kalian mau lihat dari buku modul atau apa, terserah kalian, yang penting dikumpulkan ya. Dan besok ibu tes. Minggu depan ibu tes buat pengulangan kembali ingatan kalian itu tentang surat klaim dan surat penyelesaian klaim. Oke? Setuju? Oke, besok pagi di meja ibu jam 8 ya, maksimal jam 8 besok pagi. Enggak, minggu depan, besok pagi ya. Oke, karena udah bel nih, istirahat. Ini kita cukupkan aja ya. Oh ya, sebelumnya ibu absen dulu, tadi belum di absen. Oke, bentar ya. Oke, absen 1 Andi, hadir. Clara hadir. Oke. Levi hadir. Oke. Cynthia. Oke. Kelewat Nia. Iya, Nia hadir. Oke. Sarah. Oke, hadir. Zeta hadir. Oke, teman-teman, itu dia pelajaran kita pada pagi menjelang siang hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan jangan lupa tugasnya ya. Ibu tunggu besok pagi. Ya, kenapa? Pakai kertas biasa? Enggak lah. Yang pakai kertas biasa itu pengertian surat klaim sama surat penyelesaian klaim. Yang surat yang surat klaimnya, yang ibu minta suruh membuat surat klaim sama penyelesaiannya itu pakai folio. Kan udah, ini tinggal kalian beli 1 aja folio. Itu kan udah 4 halaman toh. Nah, 4 halaman itu diisi surat klaim 2 yang berhubungan. Jadi halaman pertama surat klaim, halaman kedua penyelesaian, kemudian halaman ketiga surat klaim, halaman keempat surat penyelesaian. Itu ya. Terus folio sama kertas kecilnya itu diklip atau di staples kalau nggak tahu klip, di staples, kalau nggak di jepit gitu lah, pakai apa penjepit kayak gitu. Pokoknya dijadiin 1 biar nggak kececer ya. Oke, paham semuanya? Oke,
Sekian dari ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Semangat terus belajarnya, semangat makannya, habis ini istirahat, juga lapar. Oke, kita tutup dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dimulai. Doa selesai. Oke, istirahat ya. Ya, ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang semuanya.